Selamat pagi Amang dan Inang, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur karena Tuhan telah menibakan kita di hari yang baru ini, hari Senin tanggal 13 September 2021. Marilah kita terlebih dahulu mempersiapkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, kiranya menguasai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan renungan pada hari ini tertulis dalam kitab Roma pasal 5 ayat yang kelima, berbunyi demikian. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Di hata batak didok alai dang namurak kita bahenon ni pakirimoni alanunga diusehon tu bagasar rohatta holongi rohani debata marhite-hite tod di perbadia naung nelehon nai Tuhita Ido Sahatna. Saudara kekasih, melalui nats renungan ini pikiran kita terarah pada satu kata yang sangat indah, yaitu pengharapan. Pengharapan artinya dalam kita memohon, meminta, ada keinginan supaya sesuatu itu terjadi di dalam kehidupan kita. Terlebih di masa-masa sulit seperti sekarang ini, tentu kita sangat membutuhkan pengharapan, sebab dunia ini sedang bergerak ke arah perubahan yang tentu kita belum mengetahui arahnya dan seperti apa yang akan terjadi. Berulang kali tentu kita sudah mendengarkan bahwa pandemi ini akan melahirkan sesuatu yang baru dalam kehidupan kita, baik itu cara kita bersekutu dengan sesama anak-anak Tuhan, baik itu dalam hal kita membangun persekutuan sosial kita di tengah keluarga maupun dalam acara-acara kekeluargaan lainnya. Pandemi ini melahirkan banyak persoalan dalam kehidupan kita. Ada banyak rumah tangga yang saat ini menghadapi kesulitan yang luar biasa secara ekonomi. Ada yang harus hilang pekerjaan karena di PHK. Ada usaha yang sulit untuk bangkit karena pandemi yang begitu mengganas ini. Saudara terkasih, di dalam situasi yang demikianlah tentunya kita harus kembali kepada firman Tuhan. Kita tentu masih mengingat nats renungan pada hari Minggu kemarin bahwa Petrus itu ditegur oleh Tuhan Yesus karena Petrus lebih melihat apa yang terjadi dalam hidupnya dengan mengandalkan pikiran manusia, bukan pikiran Allah. Nah, di situasi sulit yang seperti ini adalah sangat baik ketika kita mencoba menggumulkan dengan situasi sulit yang seperti ini, apa yang akan dilakukan oleh Allah terhadap hidup kita, terhadap dunia ini. Mari kita menempatkan Tuhan sebagai yang utama dan terutama di dalam kita menghadapi berbagai kesulitan yang terjadi karena pandemi COVID-19 ini.
Dengan mengandalkan pikiran Tuhan dalam hidup kita, tentu kita yakin dan percaya apa yang disampaikan oleh Nabi Yeremia, bahwa rancangan Tuhan telah ditetapkan bagi setiap orang yang percaya, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan malapetaka. Dengan demikian saudaraku, tentulah kita akan berpengharapan bahwa di balik segala kesulitan, di balik segala persoalan yang sedang kita hadapi saat ini, kita berpengharapan bahwa ada rancangan damai sejahtera yang telah ditetapkan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Namun sebagai pribadi-pribadi yang bijaksana, tentu kita harus berjalan, berusaha mengikuti apa kata Tuhan dalam hidup kita. Kita harus mampu memikul salib yang telah diberikan Tuhan kepada kita, sebab kita yakin dan percaya Allah tidak akan memberikan pencobaan, Allah tidak akan memberikan salib yang terlalu berat yang tidak bisa kita pikul di dalam menjalani kehidupan ini. Itulah yang disebut dengan pengharapan. Percayalah saudaraku, selagi kita berpengharapan akan masa depan, akan sukacita yang telah dirancang oleh Tuhan bagi kita, maka kita tidak akan kecewa. Demikian Rasul Paulus dalam suratnya ke jemaat di Roma ketika itu, dan saat ini firman itu sampai di tengah-tengah kehidupan kita masing-masing. Masalah tidak akan pernah selesai. Masalah tidak akan pernah berakhir. Masalah akan selalu ada dalam kehidupan kita masing-masing. Tetapi jika kita fokus pada masalah itu, bukan tidak mungkin kita akan jatuh, kita akan semakin terpuruk dalam kehidupan kita. Bahkan kita akan kecewa dalam kehidupan ini. Tetapi marilah kita mengarahkan hati kita, mengarahkan seluruh pikiran kita hanya kepada pertolongan Tuhan. Sebab dengan itulah kita akan hidup di dalam pengharapan yang tidak mengecewakan. Dan percayalah, kasih Allah telah dicurahkannya dalam hati masing-masing kita oleh Roh-Nya yang kudus yang telah dikaruniakan kepada setiap kita. Hari ini, marilah kita menjalani setiap aktivitas kita, marilah kita menghadapi jika ada persoalan dalam hidup kita dengan penuh pengharapan bahwa Allah akan menolong kita, bahwa Allah akan memampukan kita menghadapi setiap persoalan di dalam hidup kita. Selamat berkarya dan tetaplah berpengharapan akan pertolongan dari Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, mampukanlah kami menjalani hari ini di dalam pengharapan bahwa Allah akan menolong kami, bahwa Allah akan menyelamatkan kami, bukan saja menyelamatkan kami di tengah-tengah dunia yang penuh cobaan dan kesulitan ini. Bahkan Engkau menyelamatkan kami untuk menjadi pewaris kehidupan yang kekal sebagai hadiah terindah dari Tuhan. Ya Bapa dalam surga, ajarlah kami untuk lebih mengutamakan iman percaya kami untuk bertindak menghadapi setiap persoalan-persoalan dalam hidup kami. Sebab hanya dengan demikianlah hidup kami akan penuh dengan sukacita. Sebab kami yakin dan percaya setiap salib yang telah Tuhan pikulkan bagi setiap kami, Engkau telah terlebih dahulu mengetahui, mengenal kemampuan kami untuk memikulnya, sehingga tidak ada satupun di antara kami yang kecewa karena berbagai tantangan dan kesulitan dalam hidup ini. Tetapi kami melihat bahwa Engkau ada bersama-sama dengan kami, memikul salib yang telah Tuhan sematkan dalam kehidupan kami masing-masing. Kami memuji Engkau di dalam nama-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami.
Amin.